Saat awak Gospot masih berada di Rumah Sakit Siloam Graha Medica, secara tidak sengaja kami melihat Cut Keke berada di antara pengunjung rumah sakit. Selidik punya selidik, Keke rupanya baru saja selesai di ronsen. Musibah apakah yang dialami Keke? Jadi gue kesini ronsen. Ya gue mau tahu hasilnya kenapa, karena jatuh. Ini gue jatuh dari lemari, mau ngidupin AC malam-malam lagi tidur ngelindur terus jatuh kejengkang ke belakang. Nah ini tangan. Perjalanan karir saya sudah begitu jauh. Tapi Angel seumpama matahari dia baru terbit, yes. Seumpama bunga dia baru mekar. Tentunya sebelum pernikahan siri keduanya dilangsungkan, Angel Elga tak menutup mata bahwa Bang Haji sudah berkeluarga. Maklum Bang Haji adalah public figure. Bagaimana reaksi Angel selanjutnya terhadap keluarga Bang Haji? Itu bukan keluarga beliau yang salah, itu adalah saya. Karena saya orang yang muncul di sini. Mereka keluarga baik. Kalaupun yang ada yang tidak baik adalah dari saya ikhlas semuanya. Terima kasih, itu aja. Saya minta maaf sama semua belah pihak, terutama berkeluarga Bang Haji. Ya, saya memang selama ini saya nutupi hubungan saya dengan Bang Haji karena memang faktor ada satu prinsip yang kita pegang. Pada dasarnya saya dan Bang Haji tidak ada masalah apapun, tidak ada masalah. Sampai detik sekarang saya berani datang ke rumah sakit, artinya saya tidak punya masalah apa-apa dengan Bang Haji, dan kita tidak pernah yang namanya bersih tentang dalam rumah tangga ini. Kami tidak pernah melanggar hukum agama. Hubungan kami selama ini dengan Angel Lega adalah hubungan yang halal sebagai suami istri. Seiring dengan pengakuan Roma Irama ini, maka Bang Roma berarti kembali berkumpul bersama anak istrinya. Namun dalam hati Bang Haji masih menyimpan harap demi masa depan mantan istrinya Angel Elga. Ya, berkarirlah dengan baik. Semoga ya mendapatkan pasangan yang ideal tentunya. Kondisi saya sekarang ini begini bukan karena statement dari siapapun, tapi karena saya yang tidak sanggup, saya yang tidak bisa. Karena 1000 kali kalau kita bilang kita saling mencintai, tapi karena Bang Haji punya nama besar yang sangat besar sekali, saya tidak bisa menyatakan di sini. Saya minta mohon sama teman-teman, abis ini saya tidak mau klarifikasi lagi. Pemirsa, di rumah sakit yang sama dan tentunya pada hari yang sama, awak Gospot menemui sosok Cut Keke berada di antara pengunjung. Langsung saja kami menghampirinya dan menanyakan bagaimana kabarnya setelah ia bercerai dari Gatan. Dan setelah itu pemirsa, kita juga akan menyapa Rahel Mariam dan Delon yang kemarin mengadakan jumpa pers berkenaan dengan film Vina Bilang Cinta yang akan diluncurkan secara perdana mulai tanggal 4 Agustus besok. Pemirsa, inilah Gospot. Saat awak Gospot masih berada di Rumah Sakit Siloam Graha Medica, secara tidak sengaja kami melihat Cut Keke berada di antara pengunjung rumah sakit. Selidik punya selidik, Keke rupanya baru saja selesai di ronsen. Musibah apakah yang dialami Keke? Jadi gue kesini ronsen. Ya gue mau tahu hasilnya kenapa, karena jatuh. Ini gue jatuh dari lemari, mau ngidupin AC malam-malam lagi tidur ngelindur terus jatuh kejengkang ke belakang. Nah ini tangan yang paling berat karena aku nahan, kalau ini tangan nggak duluan mungkin pala lebih parah. Gue nggak berani ngurut dulu karena ini kan dalam ya gitu. Terus jadi lebih baik gue ngecek dulu deh, kalau memang tidak kenapa-napa gue baru berani ngurut gitu loh. Kalau main langsung urut atau kemarin iya kan geser atau apa, ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya gitu. Hari Minggu lalu sekitar waktu subuh, Keke jatuh yang berakibat nyeri pada bagian tangan kanan serta belakang tubuhnya. Lantas mengapa Keke baru memeriksakannya sekarang? Ya ini birunya baru gitu loh. Terus gue takut aja karena tadi malam pas gue tidur gue terlentang kok sakit gitu loh. Kayaknya nggak ada salahnya deh gue periksa gitu. Ini lagi nunggu hasilnya aja. Tak berapa lama hasil ronsen pun selesai dan menurut hasilnya Keke tidak mengalami patah tulang atau hal yang buruk lainnya. Untunglah Keke baik-baik saja. Lantas bagaimana dengan keadaan hati Keke setelah bercerai dengan Gatan?
Mungkinkah ada sedikit luka yang membekaskan kenangan buruk? Tidurnya juga sudah mulai nyenyak, pules. Udah sekarang tapi ya maksudnya udah mulai pules gitu loh, udah cepet ngeliat tempat tidur bisa. Jadi kayaknya udah nggak ada beban lagi ya. Aku nggak main nih, happy-nya aja kalau bisa. Kasih. Tegang karena harus tampil menyanyi di depan ratusan pasang mata tentu sudah menjadi santapan sehari-hari bagi Delon. Tapi kalau harus beradu akting dengan Rachel Maryam dalam film layar lebar Vina Bilang Cinta, itu tantangan yang menghasilkan ketegangan yang berbeda baginya. Ya, Delon yang terbiasa melantunkan tembang-tembang cinta kini harus beradegan cinta dengan Rachel. Walau sempat merasa kesulitan dalam mendalami peran, Delon pun berujar. Kalau yang saya rasakan sih memang di film ini saya puas banget. Garapan Pak Indra Yudhistira tuh sangat baik gitu, jadi saya bisa explore gitu. Begitulah penuturan Delon saat gala premier film Vina Bilang Cinta garapan MNC Pictures. Bila tawaran bermain film kembali menghampiri Delon, apakah ia akan menerima tantangan itu? Saya jalanin aja apa adanya. Ya kalau misalkan ada tengah jalan ada kesempatan atau mungkin ada tawaran lebih dahsyat lagi mungkin daripada film yang saya ambil ini, mungkin kenapa enggak gitu, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Halo pemirsa Gospot, jangan lupa saksikan film perdana saya di 5 kota besar. 5 kota besar itu adalah Medan, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Tanggal 4 Agustus rentak. Halo, saya Rachel Maryam. Saksikan Vina Bilang Cinta di 5 kota mulai 4 Agustus di bioskop kesayangan Anda. Aku gak pakai topeng. Topengnya ada. Penasaran nggak pemirsa dengan filmnya? Makanya saksikanlah pemutaran perdana film layar lebar Vina Bilang Cinta mulai tanggal 4 Agustus di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Pemirsa, gugatan cerai yang didaftarkan Indah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur ternyata cukup menggemparkan. Apalagi jika Anda berada di posisi bejah. Bejahlah yang menjadi sasaran gugatan cerai tersebut. Lantas, apakah kekerasan dalam rumah tangga menjadi pemicu langkah Indah untuk mengajukan gugatan cerai tersebut? Atau apakah ada orang ketiga yang memporak-porandakan biduk rumah tangga Indah dan bejah? Pemirsa, temukanlah jawabannya tentunya hanya di Gospot. Mungkin sedikit berlebihan kalau Bejah dan Indah dijuluki sebagai pasangan instan. Tapi jika Anda menaruh perhatian pada perjalanan cinta mereka, boleh jadi julukan itu sempat terlintas di benak Anda. Belum genap setahun usia pernikahan, Indah membuat gempar dengan mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Seperti apa reaksi Bejah ketika Indah minta bercerai? Dia kaget dan ya mungkin dia mungkin dia mikir Indah nggak bakal berbuat berbuat senekat itu sama dia untuk gugat cerai. Jadi ya ekspresinya dia kaget. Apa sebenarnya yang memicu pertengkaran hingga situasi memanas? Benarkah ada pria idaman lain yang membuat Bejah gelap mata lantas memperlakukan Indah dengan kasar? Untuk pihak ketiga, benerannya Indah juga sendiri nggak tahu itu datang isu dari mana. Tapi yang pasti semua masalah ini nggak ada sangkut pautnya dengan pihak yang ketiga, itu nggak ada. Kalau untuk masalah pindah kekerasan itu cuma Indah yang tahu, sama Bejah dan Tuhan yang tahu. Indah nggak bisa bilang di sini sama teman-teman semua karena itu masalah rumah tangga kami berdua. Sepertinya Indah ingin menutup rapat kejadian pertengkaran 13 Juli lalu itu. Ini semuanya masalah rumah tangga saya yang saya pikir biasa ya terjadi di rumah tangga itu. Percacokan, ribut-ribut kecil biasa kan. Tapi karena mungkin saya baru berumah tangga, jadi baru tahu oh kayak gini tuh ribut. Dan saya juga setiap orang pasti punya emosi. Dan waktu saya gugat cerai dia,
ya itu terjadi emosi sesaat. Sampai saat ini apakah Indah dan Beja sudah berbaikan kembali? Ya itu dia, semuanya butuh proses. Rujuk apa nggak rujuk yang tadi dibilangin. Iya, sekarang kita cuma butuh waktu buat mikir, tenangin diri.